Selamat malam bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti seminar malam hari ini secara live stream dari tempat masing-masing. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati firman Tuhan secara live stream, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan secara rohani untuk melewati dan menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita memulai seminar pada malam hari ini, dan ini adalah seminar hari yang kedua, karena kita kemarin malam sudah membahas tema Redefining Success, mendefinisikan kembali kesuksesan bagian yang pertama. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan dan mengakhiri pembahasan kita mengenai Redefining Success. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan seminar ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk seminar hari yang pertama, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman itu tetap tinggal di dalam hati kami sampai sekarang. Dan kami juga menyerahkan seminar malam hari ini, malam yang kedua dan malam yang terakhir. Tuhan yang kiranya membuka hati dan pikiran kami, sehingga semuanya menjadi lebih jelas, sehingga kami memiliki gambaran tentang apakah yang dimaksud dengan kesuksesan. Kami berdoa bagi semua orang yang mengikuti seminar ini, dimanapun berada, persiapkanlah hati kami, sehingga kami benar-benar bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam materi hari yang kedua, sebelumnya mari kita mereview kembali pembahasan kita kemarin malam, khususnya bagian yang terakhir. Kita akan mencoba untuk mengulas kembali atau mereview kembali sedikit pembahasan kita kemarin malam, khususnya bagian yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang saya sudah singgung kemarin malam, kisah Yusuf bukanlah sebuah kisah sukses. Ya, kalau saudara-saudara masih ingat, kemarin malam saya menyinggung di bagian yang terakhir bahwa kisah Yusuf itu bukanlah sebuah kisah sukses. Sekalipun banyak orang yang memperlakukan kisah ini sebagai success story of the Bible, saudara kasih oleh Tuhan, tetapi kisah ini more than success story. Ini bukan sekedar kisah sukses seperti yang saudara-saudara temukan di buku ataupun saudara tonton di film Hollywood, saudara kasih oleh Tuhan. Sekalipun menginspirasi karena memang menceritakan seorang yang tadinya berada di bawah bisa menjadi seorang Perdana Menteri, tapi sekali lagi, kisah ini bukan mau menyoroti kesuksesannya Yusuf. Kisah ini bukan mau menyoroti perjalanan kesuksesannya Yusuf dari God menuju istana, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, dari bawah menuju tempat yang tertinggi. Walaupun di dalam kisah perjalanan hidup Yusuf ini terdapat bagian tersebut. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau memang kisah Yusuf ini hanyalah sebuah success story, maka penulisnya akan mengakhiri di pasal 41. Saudara-saudara perhatikan, dalam Kejadian 37 sampai 50 yang mencatat mengenai perjalanan kehidupan Yusuf, saudara kasih oleh Tuhan, pasal 41 berhenti dengan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Yusuf diangkat menjadi kuasa di atas tanah Mesir. Tapi saudara-saudara, penulis kitab Kejadian tidak berhenti sampai pasal 41. Tidak berhenti sampai di sana. Seperti ada sesuatu yang belum tercapai, saudara-saudara. Ada sesuatu yang belum tercapai. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seolah ada misi yang lebih besar daripada sekedar menjadi Perdana Menteri yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Ada sebuah misi yang lebih besar yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Dan misi ini lebih daripada sekedar menjadi Prime Minister of Egypt. Apakah misi besar yang harus dikerjakan oleh Yusuf? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Kalau memang demikian, apakah misi besar yang harus dikerjakan oleh Yusuf, saudara-saudara? Nah, kita belum membahas hal itu kemarin malam.
Kita belum sampai ke dalam pembahasan itu kemarin malam. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita langsung masuk ke pembahasan hari yang kedua. Kita masuk ke dalam kesuksesan bagian yang kedua. Ya, kemarin malam saya membagi seminar ini menjadi 2 garis besar. Saya membagi outline seminar ini menjadi 2 bagian, kesuksesan 1 dan kesuksesan 2. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, kesuksesan bagian yang kedua, yaitu perjalanan hidup Yusuf setelah menjadi Perdana Menteri Mesir. Perjalanan hidup Yusuf setelah menjadi Perdana Menteri Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pasal 42 membuka babak baru dalam kehidupan Yusuf. Kalau saudara melihat perjalanan hidup Yusuf, kalau kita membacanya sebagai kisah sukses, maka endingnya itu di pasal 41. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, setelah pasal 41, tiba-tiba muncul pasal 42. Dan pasal ini menceritakan pertemuan Yusuf dengan semua saudara-saudaranya. Pertemuan Yusuf dengan semua saudaranya yang dulu telah menjualnya, saudara-saudara. Kita bisa membayangkan betapa menegangkannya pertemuan ini. Saudara kasih oleh Tuhan, orang yang dulunya menyakiti Yusuf, mengkhianati Yusuf, menjual Yusuf, dan ini bukan orang sembarangan, saudara kasih oleh Tuhan. Ini bukan pencuri anak. Ini adalah kakaknya sendiri. Sampai hari ini pun, saudara-saudara, kita akan emosi kalau melihat ada keluarga seperti ini. Apalagi korbannya lebih emosi lagi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi kalau kita memperhatikan pasal 42 itu terjadi pertemuan ini, maka saya mengatakan kita bisa membayangkan betapa menegangkannya pertemuan itu. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Namun saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pertemuan itu, ada hal yang menarik yang bisa kita perhatikan, yaitu pasal 41, setelah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, dia tidak memberitahukan kepada keluarganya. Dia sama sekali tidak berusaha untuk memberitahukan keluarganya. Padahal saudara kasih oleh Tuhan, padahal dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Sewaktu dia menjadi budak, tentu saja dia tidak punya kebebasan untuk pulang ke kampung halamannya, untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia masih hidup. Tapi di dalam posisi pasal 41 ini, dia punya kuasa atas tanah Mesir. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia sama sekali tidak tertarik untuk pulang kampung. Pulang kampung, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebagian perantau itu kan menunggu kapan bisa balik, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, tentu saja perantau tidak langsung balik 1-2 tahun. Tapi menunggu. Ya. Saudara-saudara, Yusuf bukan perantau sih. Ya. Dia korban human trafficking. Tapi saudara-saudara, sebagai perantau, kita akan menunggu. Ya, perantau menunggu. Setelah sukses, dia akan kembali untuk memberitahukan kepada keluarganya kesuksesannya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, untuk memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa sekarang hidup anaknya sudah bahagia di kota sana. Ya, mama papanya tidak perlu cemas lagi. Saudara-saudara, kesuksesan Yusuf itu seharusnya akan menjadi kabar gembira bagi Yakub. Tapi saudara-saudara, Yusuf sama sekali tidak memberitahukan, saudara-saudara. Ya, dia tidak menghubungi, dia tidak bawa rombongan dari Mesir. Saudara-saudara, bukankah ini justru momen yang tepat untuk bertemu dengan para saudara yang sudah menjualnya itu, dan kemudian melakukan perhitungan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia sama sekali tidak melakukan itu. Why? Mengapa, saudara-saudara ya? Kelihatannya Yusuf ingin melupakan masa lalunya. Saudara-saudara, ini bukan hanya kelihatannya, tapi memang demikian. Yusuf tidak memberitahukan keluarganya. Saudara kasih oleh Tuhan, karena dia tidak mau lagi berurusan dengan masa lalunya. Dia ingin membuang masa lalunya ke belakang, saudara-saudara. Dia ingin membuang masa lalunya ke belakang. Tidak ada urusan lagi dengan tanah Kanaan, tidak ada urusan lagi dengan tanah perjanjian. Ya, karena yang ada di sana cuma pengkhianat, kecuali papa. Ya, walaupun sayang dengan papa, tapi melihat wajah-wajah saudara ini itu sangat berat. Maka lebih baik nggak usah pulang. Jadi gimana sekarang? Ya tinggal di Mesir. Lagian sudah punya fasilitas semuanya. Istana ada, istri ada, anak ada, apalagi yang kurang. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, kelihatannya kejahatan saudara-saudaranya menyebabkan deep bitterness dalam diri Yusuf. Ya, deep bitterness. Kejahatan saudara-saudaranya itu sudah terlalu besar untuk dimaafkan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya,
Kejahatan saudara-saudaranya menyebabkan kepahitan yang terlalu dalam. Ya, kalau mungkin dia melihat bekas-bekas luka di badannya, mulai dari dilempar ke sumur, saudara yang kasih oleh Tuhan, dijual, bekerja di rumah Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Wah, ini saudara yang kasih oleh Tuhan meninggalkan luka yang terlalu dalam, kepahitan yang terlalu dalam. Saya percaya saudara ataupun saya kalau berada di posisi Yusuf akan melakukan hal yang sama. Saudara dan saya kalau berada di posisi Yusuf pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang meninggalkan daerah asalnya hanya karena sakit hati dengan perlakuan ayah tirinya. Saudara-saudara, dia tinggal bersama dengan ayah tirinya karena mamanya menikah lagi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ayah tirinya memperlakukan dia secara tidak baik, dia sakit hati. Nah, saudara-saudara, secara diam-diam dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan mamanya. Kenapa saudara kasih oleh? Bukan dia nggak sayang mamanya, tapi sakitnya itu. Dan memutuskan untuk tidak pulang. Ya, memutuskan untuk tidak pulang sama sekali. Sebagai ekspresi ingin melupakan, Yusuf sampai menamai salah satu anaknya itu Manasye, saudara-saudara. Saudara perhatikan itu dalam Kejadian 41 ayat 51, saudara-saudara. Salah satu anak Yusuf itu adalah Manasye. Mari kita bersama-sama membuka Kejadian 41 ayat 51. Saya akan bacakan dan mari kita memperhatikannya bersama-sama. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Saudara bisa bayangkan, anak pertama langsung diberikan nama melupakan. Hal pertama yang diingat oleh Yusuf waktu anaknya lahir adalah forgetful, move on. Move on, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, anak pertama itu diberikan nama Manasye. Manasye, saudara-saudara, yang artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesyukuranku dan kepada rumah Bapakku. Ya, ini bukan berarti Yusuf jadi amnesia ya saudara-saudara, bukan. Tapi ini suatu komitmen dalam hatinya. Nggak ada urusan lagi dengan tanah Kanaan. Ya, nggak ada urusan lagi dengan tanah Kanaan. Saudara-saudara, ada baiknya juga sih seperti ini ya. Kalau mengingat kuasa Yusuf yang seperti itu, kalau dia kembali ke tanah Kanaan, maka yang akan terjadi pertumpahan darah dengan keluarganya, saudara kasih oleh Tuhan. Dia akan gunakan pasukan Mesir. Saudara-saudara, tidak baliknya Yusuf selama 7 tahun itu mungkin untuk memperpanjang hidup saudara-saudaranya. Tapi kita akan lihat nanti, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi. Kita akan lihat nanti apa yang terjadi dengan Yusuf. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Yusuf itu memang benar-benar ingin melupakan. Dia benar-benar mau move on, ya. Saudara-saudara, sekalipun tanah perjanjian itu, sekalipun tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang memang diwariskan kepada keturunan Abraham, tapi bagi Yusuf itu bukan milik saya lagi lah. Bukan milik saya lagi. Ya, bukan milik saya lagi. Saya ini mungkin adalah anak yang terhilang dari tanah perjanjian itu. Saudara bisa bayangkan ya, anak yang tadinya dianggap Yakub seperti Ishaknya Abraham, sekarang menjadi anak yang tidak ada di dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara bisa bayangkan, bagi Ishak, bagi Yakub, Yusuf adalah anak perjanjian itu. Seperti Abraham menganggap Ishak anak perjanjian, demikianlah Yakub melihat Yusuf itu anak perjanjian. Tapi anak perjanjian itu sendiri, atau setidaknya menurut Yakub, tidak ada di tanah perjanjian. Tidak ada di tanah perjanjian, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, selama 7 tahun sejak diangkat sampai pasal 42, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, dari pasal 41 sampai 42 itu ada rentang waktu 7 tahun, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? 7 tahun masa kelimpahan. Saudara-saudara, Yusuf diangkat setelah dia menafsirkan 7 tahun masa kelimpahan itu. 7 tahun masa kelimpahan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan Yusuf kemudian di pasal 42 itu kemudian menceritakan 7 tahun masa kekeringan sudah dimulai. Mari kita kembali pasal 41. Pasal 41 ayat 57. Ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Artinya saudara-saudara sudah 7 tahun lamanya sejak jadi Perdana Menteri. Tidak ada kabar, tidak ada telepon, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Tidak ada.
Yang dilakukan ini cuma satu, menyibukkan diri dengan urusan Mesir. Menyibukkan diri dengan urusan Mesir. Ya, diperkirakan saudara-saudara Tuhan, Yusuf itu sudah meninggalkan rumahnya selama 20 tahun. 17 tahun dia dijual, 30 tahun dia diangkat menjadi Perdana Menteri. 7 tahun, saudara-saudara Tuhan, dia kemudian mengurusi masa kelimpahan. Maka sekitar 20 tahun hilang dari rumah. Dan dia tidak merasa perlu untuk memberitahukan keberadaannya. Yang dia lakukan, menyibukkan diri. Ya, salah satu cara untuk melupakan itu menyibukkan diri, ya saudara-saudara. Menyibukkan diri. Dia sudah menganggap dirinya bagian orang Mesir. Firaun sudah kasih namanya sendiri, nama orang Mesir. Dia diberikan istri orang Mesir. Dan saudara-saudara Tuhan, bagi dia adalah orang Mesir. Dia sama sekali tidak memprediksi pada suatu hari dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Dia akan bertemu kembali dengan keluarga di mana dia harusnya berada, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan rencana Allah. Saudara-saudara Tuhan, sekalipun Mesir itu tempat yang menyenangkan, tapi bagaimanapun rencana Allah itu adalah membangun suatu umat dan memberikan kepada umat itu tanah perjanjian. Tapi saudara-saudara Tuhan, saat itu bagi Yusuf nggak ada itu. Ya, yang dia pikirkan adalah bagaimana menggunakan kemampuannya untuk mengurusi Mesir, mengurusi 7 tahun masa kelimpahan, menimbun makanan di lumbung, membagi-bagikannya, dan seterusnya. Sehingga Mesir mengalami kelimpahan makanan pada saat seluruh negeri mengalami kekeringan. Saudara-saudara, saudara perhatikan ayat 57 itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Pasal 41 ayat 57. Hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Maka saudara-saudara Tuhan, bagi ya seperti yang saya katakan tadi, memang ini bukan success story, tapi setidaknya bagi perspektif Yusuf, saudara-saudara Tuhan, ya udah sampai di situ aja. Sampai di situ saja. Nah, saudara-saudara Tuhan, tetapi sesuatu terjadi. Maka muncullah pasal 42. Sekalipun Yusuf memilih jalan melupakan, tapi Allah memilih jalan rekonsiliasi, saudara-saudara. Ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar menjadi Perdana Menteri. Apa itu? Rekonsiliasi. Sekalipun Yusuf memilih jalan melupakan, tetapi Allah memilih jalan rekonsiliasi. Saudara-saudara Tuhan, bagi Yusuf ya sudah, ya masa lalu dibuang ke belakang. Tapi saudara-saudara Tuhan, bagi Allah tidak. Allah menyukai jalan rekonsiliasi. Maka saudara-saudara Tuhan, ketika kita punya konflik, saudara-saudara Tuhan, cara yang paling mudah itu adalah jalan melupakan, ya. Way of forgetfulness, saudara-saudara Tuhan. The way of forgetting. Yang paling sulit itu adalah the way of reconciliation. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara Tuhan. The way of reconciliation itu memang berat. Dan saudara-saudara, Yusuf memilih jalan melupakan. Lebih simpel. Nggak usah ketemu orangnya, ya. Nggak usah lihat wajahnya, tidak usah lagi melihat, tidak usah lagi teringat-ingat akan kesalahannya. Kalau dia nggak ada, saya nggak ingat. Kalau dia ada, saya ingat. Wah, itu repot, saudara-saudara, ya. Kalau dia nggak ada, saya nggak ingat apa-apa bahwa dia pernah menyakiti saya. Tapi kalau dia nggak ada, kalau dia ada baru saya ingat. Wah, itu gimana ya? Maka ya sudah, melupakan. Bagaimana caranya? Ya sudah, nggak usah lihat dia aja, nggak usah lihat lagi. Tapi itu bukan jalan rekonsiliasi. Dan Allah memilih jalan rekonsiliasi. Allah memilih jalan rekonsiliasi. Saudara-saudara, Allah tidak ingin Yusuf menyimpan broken relationship di belakang kesuksesannya. Allah tidak ingin Yusuf menyimpan broken relationship di belakang kesuksesannya. Allah tidak mau kesuksesan Yusuf itu menyimpan broken relationship di belakangnya, saudara-saudara. Dia bisa saja sukses menjadi Perdana Menteri, tapi ada broken relationship di masa lalunya. Ya, dia bisa saja sukses menjadi Perdana Menteri, tetapi ada broken relationship di masa lalunya. Nah, saudara-saudara Tuhan, Allah tidak mau cara seperti ini. Sekalipun Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, tetapi ada luka di belakangnya. Dan luka itu bernama broken
relationship. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kesuksesan itu bertentangan dengan relasi. Memang tidak selalu ya saudara-saudara, tapi biasanya ya bahkan sering saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali orang menganggap sukses dan relasi itu dua hal yang nggak mungkin. Ya, kalau mau sukses ya jangan baik sama semua orang, gitu ya. Ya kalau kamu baik sama semua orang nggak bisa sukses. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesuksesan yang dibangun di atas pernikahan yang hancur. Ada juga kesuksesan yang dibangun di atas persahabatan yang hancur. Ada juga kesuksesan yang dibangun di atas kerjasama yang hancur. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang pikir, ya kalau mau sukses nggak boleh baik sama semua orang, nggak boleh punya good relationship. Ya itu sudah seperti norma, walaupun kita tahu itu salah, tapi sepertinya itu sudah menjadi norma. Kalau nggak begitu ya nggak sukses. Bukankah hanya satu orang yang boleh ada di atas? Kalau bukan saya ya kamu, sukses itu hanya milik satu orang. Inilah pandangan dunia mengenai kesuksesan. Sukses itu hanya milik satu orang. Kalau bukan saya, ya yang lain. Tapi saya nggak mau yang lain, ya saya. Dan saudara-saudara, banyak orang berpikir relasi adalah harga yang cocok untuk dibayar demi sebuah kesuksesan. Kesuksesan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak kesuksesan yang dibangun di atas broken relationship. Dibangun di atas broken relationship. Bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan kesuksesan saudara-saudara? Apakah saudara hidup di dalam paradigma sukses? Ya, yang di atas hanya satu. Yang di atas cuma satu. Dan bukan yang lain. Dan harus saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini menggambarkan kesuksesan itu seperti ini. Kalau ada 5 orang sukses, saya adalah salah satunya. Kalau ada 3, saya adalah salah satunya. Kalau cuma 1, sayalah orangnya. Kenyataan ini terlihat sehari-hari. Maka tidak heran banyak orang berpikir kesuksesan dan relationship itu nggak bisa jalan bersama. Nggak bisa jalan bersama. Maka saudara-saudara, seringkali kita membaca majalah yang mencatat profil orang-orang sukses, ya, profil orang-orang sukses. Misalnya saudara-saudara, 50 orang terkaya, nah saudara-saudara ya, atau 50 pengusaha besar, nah, dan sebagainya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di dalam majalah itu, artikel itu menceritakan bagaimana perjalanannya, success story-nya, saudara-saudara. Tapi pernah nggak kita bertanya apa yang hilang di dalam perjalanan itu? Apa yang hilang di dalam perjalanan itu? Keluarga? Ya itu tentu saja tidak masuk dalam majalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Majalah tidak mungkin menceritakan, ya, sebelum dia sukses, keluarganya rukun. Setelah dia sukses, keluarganya pecah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya segala sesuatu itu harmonis pada saat belum sukses. Pada saat belum sukses, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Aku rukun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, semua orang tidak egois. Karena tidak ada yang mau direbut. Saudara-saudara, orang waktu membangun bisnis dari awal gitu ya, tidak ada yang mempersalahkan siapa yang kerja apa, siapa yang dapat apa. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mulai ada aset dan sebagainya, mulai mempersoalkan. Ini juga terjadi di gereja, saudara-saudara. Umumnya sih gereja kalau masih kecil, jemaat masih sedikit, atau bahkan bilang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaatnya keluarganya sendiri, ya hampir nggak ada konflik lah, ya nggak ada konflik. Kenapa? Karena gerejanya belum dianggap sukses. Tapi saudara perhatikan, gereja pecah setelah sukses, bukan? Gereja pecah setelah sukses. Ya, hampir saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jarang lah ya, hampir jarang gereja itu pecah waktu masih mulai gitu, saudara-saudara ya. Tapi waktu sudah besar, punya banyak gedung, cabang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru mulai. Relasi. Saudara-saudara, begitu banyak kesuksesan yang dibangun di atas broken relationship. Maka saya bertanya kepada saudara malam hari ini, bagaimana dengan kesuksesan saudara?
Berapa harga yang saudara bayar untuk kesuksesan tersebut? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak mau Yusuf menyimpan broken relationship di dalam kesuksesannya. Bagaimana rekonsiliasi itu mungkin terjadi? Kalau memang Allah memilih jalan rekonsiliasi, kita lihat slide berikutnya. Kalau memang Allah memilih jalan rekonsiliasi, bagaimana rekonsiliasi itu mungkin terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan menuju rekonsiliasi itu bukan dari Yusuf, bukan dari saudaranya Yusuf juga. Dua-duanya nggak ada yang mau reconcile. Dua-duanya tidak ada yang mau reconcile. Jalan menuju rekonsiliasi terwujud melalui tangan providensia Allah. Tangan providensia Allah. Saudara-saudara, bagaimana Allah membuka jalan menuju rekonsiliasi itu? Ya, dengan melalui tangan providensia Allah. Saudara kasih Tuhan, seperti apa tangan providensia Allah di sini? Allah membuat bencana kelaparan. Saudara kasih Tuhan, 7 tahun kelimpahan itu selesai. Lalu datanglah 7 tahun kelaparan, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 42. Saudara-saudara, Kejadian 42 ayat 2-3 itu menggeser fokus dari Mesir kembali ke Kanaan. Saudara-saudara, dari Mesir, pada awalnya kita melihat semua fokus pembahasan itu ada di Mesir. Sekarang Kejadian 42 itu membawa kembali pembahasan kepada tanah perjanjian, kepada tanah perjanjian. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 42 ayat 2-3 dikatakan, ini adalah perkataan Yakub kepada anak-anaknya. Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikatakan oleh Yakub. Sekali lagi saudara-saudara, bagaimana Yakub menyuruh, bagaimana Yusuf bisa sampai dijual? Karena Yakub yang suruh pergi ke padang. Bagaimana nanti Yusuf bisa ketemu lagi dengan saudara-saudaranya? Ya karena Yakub yang suruh, supaya saudara-saudara Yusuf pergi lagi ke Mesir. Supaya ya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Karena di Mesir ada gandum. Ya, di tanah perjanjian kelaparan, kekeringan, gagal panen, tidak ada makanan. Maka satu-satunya tempat yang bisa survive untuk mendapatkan sumber makanan adalah Mesir. Maka dikatakan pada ayat yang ketiga, lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Saudara-saudara, mereka tidak bersiap dengan apa yang akan mereka lihat tentunya. Mereka sama sekali tidak bersiap mengantisipasi apa yang akan mereka lihat di sana. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah cara Allah untuk melakukan jalan rekonsiliasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Maka kalau saudara perhatikan pasal 42 ayat 7, terjadilah pertemuan itu. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Wah, seperti saya bilang tadi, saudara-saudara, ini adalah bagian yang sangat menegangkan. Bagian yang sangat menegangkan. Konflik selama bertahun-tahun itu mencuat lagi di dalam bagian ini. Pertikaian selama bertahun-tahun itu, saudara, sakit hati yang selama bertahun-tahun itu mencuat lagi di dalam bagian ini. Tapi saudara-saudara, sekalipun terjadi pertemuan, namun tidak terjadi rekonsiliasi. Pasal 42 menceritakan mengenai reunion without reconciliation, saudara-saudara. Reunion without reconciliation. Sekalipun ada pertemuan, Yusuf melihat mereka, tapi mereka tidak kenal Yusuf. Bahkan Yusuf berlaku seolah-olah seorang asing. Dia sama sekali tidak menggunakan bahasa Ibrani, supaya saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Nah, saudara-saudara, ini yang namanya reunion without reconciliation. Saudara-saudara, pertemuan tanpa ada rekonsiliasi. Waktu membaca pasal 42, saudara-saudara, ya kita optimis, ya.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, kita berharap saudara-saudara, ya, terjadi yang namanya rekonsiliasi. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak terjadi rekonsiliasi. Yang ada adalah reunion without reconciliation. Seperti yang kita lihat di dalam pasal 42 ayat 8, saya akan bacakan, mari kita membuka bersama-sama bagian ini. Pasal 42 ayat 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan ada suatu kebekuan. Ada suatu kebekuan. Tidak ada rekonsiliasi, hanya ada satu kebekuan, saudara kasih oleh Tuhan. Yusuf mengenal mereka. Tapi dia tidak dikenal oleh mereka, saudara-saudara. Bagaimana rekonsiliasi di sini? Ya, saudara-saudara, sekali lagi kita lihat di sini, rekonsiliasi itu sulit, ya. Rekonsiliasi itu sulit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali tengah kesuksesan kita mengabaikan rekonsiliasi. Entah kita pernah menjadi korban dari orang lain atau kita menjadi pelaku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena sekali lagi dunia kita ini menganggap success is the norm. Ya, berapapun musuhmu tidak masalah, yang penting kamu sukses. Berapapun musuhmu, dan berapa teman yang kamu jadikan musuh pun nggak masalah. Ya, berapa teman pun sudah menjadi musuhmu. Ya, bahkan sampai anakmu sendiri pun sekarang memusuhimu, nggak masalah. Karena nobody care dengan hal itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat di situ. Jalan menuju rekonsiliasi adalah jalan yang panjang dan terjal, saudara-saudara. Jalan menuju rekonsiliasi itu adalah jalan yang panjang dan terjal. Bahkan bisa ditambahkan, berliku-liku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara rekonsiliasi itu gampang. Tapi kalau saudara perhatikan, di dalam kesuksesannya Yusuf, dia tidak gampang untuk masuk ke dalam rekonsiliasi. Tapi ini sesuatu yang penting bagi misi Yusuf. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting bagi misi Yusuf. Kesuksesan Yusuf itu tergantung di sini, saudara-saudara. Ya, ini yang kita lihat di dalam pasal 43 sampai 45. Saudara-saudara, pasal 43 sampai 45 itu adalah cerita yang sangat panjang mengenai rekonsiliasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara perhatikan dari pasal 43 sampai 45, ada bagian yang begitu panjang dan seperti bertele-tele, seperti bolak-balik, saudara dikasihi oleh Tuhan, menceritakan bagaimana rekonsiliasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mulai dari pertemuannya sampai, saudara dikasihi oleh Tuhan, mulai dari pertemuannya itu sampai nanti dia menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum itu terjadi, ada perjalanan yang panjang dan terjal. Perjalanan yang panjang dan terjal. Kalau saudara-saudara memperhatikan pasal 43 dan 45 sampai 45, saudara akan menemukan di sana Yusuf berkali-kali menyulitkan saudara-saudaranya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita membaca pasal 43 45 ini kita pikir, ya memang Yusuf itu nggak mau rekonsiliasi ya. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, Yusuf menyulitkan saudaranya. Saudara kasih oleh Tuhan, kita perhatikan ada 4 contoh ya. 4 contoh bagaimana Yusuf menyulitkan saudara-saudaranya. Kejadian 42 ayat 9, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 42 ayat 9, Yusuf menuduh saudara-saudaranya sebagai mata-mata. Saudara perhatikan 42 ayat 9. 42 ayat 9, saudara kasih oleh Tuhan. Hal pertama yang dikatakan Yusuf kepada mereka, saudara kasih oleh Tuhan, ayat 9. Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Hal pertama yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah, kamu pengintai. Wah, ini sudah membuat saudaranya itu aja sulit, saudara-saudara ya. Ini membuat saudaranya berada dalam posisi sulit. Mereka hanya datang untuk cari gandum, membeli makanan. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, yang mereka dapat adalah kesulitan. Kesulitan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita lihat. Menuduh saudara-saudaranya sebagai mata-mata. Yang kedua, memasukkan saudara-saudaranya ke dalam tahanan selama 3
hari. Wah, setelah menuduh mereka sebagai mata-mata, wah ini seperti menggertak saudara kasih oleh Tuhan. Pasti saudara-saudaranya itu menjadi takut. Lalu setelah itu saudara kasih oleh Tuhan, dia mengurung mereka di dalam tahanan selama 3 hari. Kok jadi perjalanan membeli gandum ini menjadi sulit, ya? Menjadi sulit. Mereka berasumsi hanya datang beli lalu pulang selesai. Tapi kok ini malah menjadi sulit. Menjadi sulit, saudara-saudara. Yang ketiga, menahan Simeon. Nah, saudara-saudara, setelah 3 hari, setelah 3 hari Yusuf berpikir, kalau mereka lebih lama di sini tidak ada gandum yang dibawa pulang, nanti bagaimana dengan keluarga mereka di tanah Kanaan? Maka Yusuf kemudian memutuskan memulangkan mereka, memberikan pada mereka gandum untuk dimakan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, satu syarat. Simeon ditahan sampai saudara-saudaranya kembali datang dengan membawa Benyamin. Saudara perhatikan itu di dalam Kejadian 42. Kita lihat lagi Kejadian 42 ayat 19 sampai 19 dan 24. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Ya, di situ memang tidak dikasih tahu siapa yang ditahan, siapa yang dikurung. Tapi kalau saudara perhatikan ayat yang ke-24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang ketiga, ya. Yusuf mengerjain saudaranya, saudara yang kasih oleh Tuhan, menahan Simeon sampai saudara-saudaranya datang membawa Benyamin. Wah, saudara-saudaranya ini di keadaan yang sangat dilematis. Bagi Simeon, bagi saudara-saudara Yusuf, bagi Benyamin, ya, khususnya bagi Yakub, saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu tindakan ini akan membuat dilema, saudara-saudara, ya. Akan membuat kesulitan bagi satu keluarga. Dan kesulitan yang keempat adalah pasal 44 ayat 2. Ya, ini peristiwa yang terkenal. Memasukkan piala ke dalam karung Benyamin. Seolah ini suatu tindakan balas dendam. Seolah ini suatu tindakan balas dendam. Saudara kasih oleh Tuhan, apakah ini suatu tindakan balas dendam? Tidak. Ini bukanlah tindakan balas dendam. Kalau Yusuf mau balas dendam, yang dilakukannya bukan menyulitkan, tapi menghabisi. Tidak ada kesulitan bagi Yusuf untuk menghabisi saudara-saudaranya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia bukan menghabisi, dia menyulitkan saudara-saudaranya. Dia bukan menghabisi, dia menyulitkan saudara-saudaranya. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Yusuf begitu kejam, seakan-akan begitu kejam, seolah-olah begitu kejam kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf tidak menginginkan rekonsiliasi murahan atau rekonsiliasi without repentance, saudara-saudara. Yusuf tidak menginginkan rekonsiliasi murahan, rekonsiliasi tanpa pertobatan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya Yusuf tidak ada lagi dendam dengan saudara-saudaranya. Ian Dagwit mengatakan Yusuf sudah melewati tahap forgiveness, saudara-saudara. Forgiveness itu sudah mengademkan, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, forgiveness itu sudah mengademkan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, dia sedang berusaha untuk masuk dalam tahap rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi itu terjal. Tidak semudah yang dibayangkan. Rekonsiliasi itu tidak boleh tanpa pertobatan, saudara-saudara. Tidak boleh tanpa pertobatan. Memaafkan saja begitu berat. Apalagi berekonsiliasi. Saya ulangi sekali lagi. Memaafkan saja begitu berat. Apalagi rekonsiliasi. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, langkah pertama menuju rekonsiliasi itu adalah memaafkan. Memaafkan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, memaafkan itu tahap yang pertama. Tapi menuju rekonsiliasi itu jauh lebih berat lagi. Kenapa saudara-saudara? Karena rekonsiliasi itu membutuhkan kesadaran bahwa yang bersalah itu merasa bersalah, saudara-saudara. Orang yang bersalah itu memang merasa bersalah. Itu namanya rekonsiliasi. Kalau orang yang merasa bersalah itu sama sekali tidak merasa dirinya bersalah, dia merasa kita yang berlebihan, itu nggak bisa rekonsiliasi. Dan yang kedua, saudara kasih oleh Tuhan, dan yang kedua, rekonsiliasi itu bukan hanya dia sadar dirinya salah, dia ada perubahan nggak? Inilah yang mau dilihat oleh Yusuf dari pasal 44, dari pasal 42 sampai 45. Dia mau melihat bagaimana perubahan dari saudara-saudaranya.
perubahan dari saudara-saudaranya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang pasal 43 dan sampai 45 itu, sesuatu yang menakjubkan terlihat. Sesuatu yang menakjubkan terlihat. Yusuf menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa saudaranya tidak sama seperti waktu mereka menjualnya. Saudaranya itu sudah berubah. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa saudaranya bisa mengalami perubahan? Karena selama Yusuf berada di Mesir untuk mengalami God's training program of suffering, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaranya di Kanaan mengalami God's training program of sin. Saudara-saudara, selama Yusuf ada di Mesir, dia mengalami God's training program of suffering. Selama di Kanaan, saudara-saudaranya mengalami God's training program of sin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang kena banget saudara dikasihi oleh itu Yehuda. Ya. Saudara-saudara, Yehuda itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Sejatuh-jatuhnya saudara dikasihi oleh Tuhan. Perzinahannya dengan Tamar itu diceritakan berdampingan dengan godaan istri Potifar kepada Yusuf. Dan dari semua itu Yehuda belajar. Yehuda belajar saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia belajar apa? Bagaimana menjadi rendah hati. Ketika Tamar menunjukkan tongkat dan cincin materai itu saudara-saudara, dia mengatakan, bukan dia yang bersalah, akulah yang berdosa. Wah, ini kalimat yang tidak mungkin. Karena kalau saudara perhatikan, ketika anaknya mati, setiap kali anaknya, setelah anak pertama menikah, meninggal, lalu kemudian Tamar menikah dengan anak yang berikutnya, meninggal, saudara dikasihi oleh Tuhan, yang disalahkan itu Tamarnya. Selalu menyalahkan orang. Tapi kalau saudara perhatikan, pada waktu Tamar menunjukkan bukti kalau Yehuda telah berzina dengannya, Yehuda mengatakan, bukan dia yang bersalah, melainkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, God's training program of sin. Waktu Yusuf berada di tanah perjanjian, waktu Yusuf berada di Mesir, mengalami God's program, God's training program of suffering. Saudara-saudaranya di tanah perjanjian mengalami God's training program of sin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara mengalami kesulitan untuk rekonsiliasi? Apakah saudara mengalami kesulitan untuk rekonsiliasi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus memikirkan ini baik-baik. Rekonsiliasi, saudara-saudara. Rekonsiliasi. Di tengah-tengah dunia yang gila dengan kesuksesan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi itu nggak penting lagi. Relasi nggak penting. Kenapa? Relasi itu wasting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau mau berhasil, relasi itu fungsional saja atau pragmatis saja. Jangan terlalu dalam. Segala sesuatu itu bisa dikorbankan demi suatu kesuksesan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringlah mendengarkan di koran ya, saudara-saudara ya. Dua sahabat pun membangun perusahaan sama-sama. Akhirnya setelah perusahaan besar, jadi musuh besar juga. Ya. Setelah perusahaan besar, jadi musuh besar. Ya. Lalu akhirnya perusahaan besar itu pecah dua, saudara-saudara ya. Nah, karena semangat permusuhan, akhirnya dua perusahaan ini jadi sama-sama besar juga, saudara-saudara. Ya. Nah, ini saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Jadi semangat permusuhan itu membuat akhirnya, ya orang bilang ini semangat kompetisi. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, ini kadang-kadang bukan semangat kompetisi, semangat permusuhan gitu kan. Semangat permusuhan. Tapi semangat permusuhan ini bisa menjadi, saudara dikasihi oleh Tuhan, bisa menjadikan perusahaan itu besar juga. Semangat permusuhan bisa menjadikan besar juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekonsiliasi itu sesuatu hal yang harus kita ingat sebagai orang Kristen di tengah-tengah kesuksesan kita. Di tengah-tengah kesuksesan kita. Bagaimana keluarga kita, saudara-saudara? Ya. Bagaimana keluarga kita, relasi ayah dengan anak, relasi suami dengan istri. Apakah setelah kita sukses, keluarga kita menjadi lebih dingin daripada sebelumnya? Apakah setelah kita sukses, keluarga kita menjadi lebih harmonis daripada sebelumnya?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita bisa lihat lebih dahulu sampai sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, saudara-saudara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya ternyata jalan rekonsiliasi itu tidak sepesimis yang kita pikirkan, ya. Sekalipun panjang, terjal dan berliku, tapi tidak sepesimis yang kita pikirkan. Karena dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 4, akhirnya rekonsiliasi itu tercapai. Dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 4, akhirnya rekonsiliasi itu tercapai, saudara-saudara. Tiba juga rekonsiliasi itu. Coba saudara-saudara perhatikan ayat 4, ya. Saudara-saudara perhatikan ayat 4 yang ada di layar. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Mengapa Yusuf akhirnya memutuskan untuk membuka dirinya supaya bisa rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya? Karena dia sudah melihat bagaimana saudara-saudaranya itu mengalami perubahan. Dia melihat bagaimana Yehuda itu yang dulunya paling depan untuk membunuh dia, saudara dikasihi oleh Tuhan, yang paling depan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, Yehuda itu yang paling depan. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, sekarang Yehuda itu yang paling depan juga membela Benyamin. Padahal bukan saudara kandungnya. Ada satu perubahan. Yehuda itu tidak lagi menjadi selfish, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi selfish. Maka Yusuf kemudian mengambil satu keputusan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudara-saudara. Yusuf membuka dirinya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah namanya rekonsiliasi. Yusuf tidak menghilangkan kesalahan mereka, saudara-saudara ya. Yusuf tidak mengabaikan kesalahan mereka. Saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi ada undangan yang ramah. Marilah dekat-dekat. Oh, saudara-saudara yang tadi orang asing, pasal 42 itu berlaku seperti orang asing. Di pasal 45 ini, marilah dekat-dekat. Perjalanan panjang, terjal dan berliku dari rekonsiliasi itu akhirnya mencapai tujuannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, apa hubungannya rekonsiliasi ini dengan kesuksesannya Yusuf? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekonsiliasi Yusuf ini sangat penting bagi rencana Allah. Saya ulangi sekali lagi, rekonsiliasi Yusuf ini sangat penting bagi rencana Allah. Karena kisah ini sebenarnya bukanlah kisahnya Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini bukanlah kisahnya Yusuf. Kisah ini bicara mengenai rencana Allah untuk menebus dunia ini. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekonsiliasi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu sangat penting bagi rencana Allah atas dunia ini. Karena kalau kita perhatikan Kejadian itu dimulai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah. Di dalam Kejadian itu Allah menunjukkan rencananya bagi dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita perhatikan bahwa rekonsiliasi Yusuf itu tidak bisa dipisahkan dari seluruh rencana Allah yang dari awal itu. Mengapa ada kisah Yusuf, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kisah ini memiliki porsinya, memiliki perannya atau memiliki bagiannya di dalam rencana Allah, saudara-saudara, di dalam rencana Allah. Mengapa, saudara-saudara? Karena keluarga Yakub, saya sudah singgung ini kemarin malam, keluarga Yakub ini adalah cikal bakal kerajaan Israel. Saudara-saudara, Allah melakukan rencana penebusannya melalui suatu bangsa yang akan dibangunnya melalui Abraham. Suatu bangsa yang dibentuknya melalui Abraham. Dan kalau saudara perhatikan perjalanan bangsa itu muncul, itu seperti perjalanan yang terjal dan berliku juga. Abraham yang mandul, Sarah yang mandul, lalu lahir satu anak. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, seterusnya, lalu lahirlah Ishak lalu lahirnya Esau dan Ishak. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, setelah dari Esau dan Ishak, lalu kemudian setelah dari Esau dan Yakub maksudnya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, setelah dari cerita itu muncullah 12 anak Yakub. Dan dari
segi kanon Alkitab kita perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa keluarga Yakub ini nanti akan menjadi cikal bakal kerajaan Israel. Keluarga Yakub ini adalah kerajaan Israel dalam bentuk benih. Dalam bentuk benih. Allah ingin melakukan rencananya untuk menebus dunia ini melalui satu bangsa. Melalui satu bangsa. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di tahap ini atau di dalam bagian ini, bangsa itu belum ada. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang kecil. Sebuah keluarga yang kecil, yang sedang bergumul. Yang sedang di ujung tanduk. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di awal-awal begini, wah kita merasa bingung. Bagaimana mungkin model keluarga kayak gini akan menjadi alat redemption Tuhan bagi dunia ini? Karena mereka sendiri tidak sempurna. Dunia ini tidak sempurna, mereka sendiri tidak sempurna. Dosa yang ada di dalam dunia ini ada juga di dalam keluarga perjanjian ini. Dan sekarang saudara kasih oleh Tuhan, keluarga perjanjian ini ada di ujung tanduk. Yang pertama, mereka mengalami pertikaian di dalam. Pertikaian yang sudah mengarah pada disintegrasi. Dan yang kedua, saudara-saudara, mereka menghadapi bencana kelaparan. Dua hal ini akan membawa keluarga tersebut pada kebinasaan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jadi kalau kita perhatikan di sini, rencana atau rekonsiliasi yang dilakukan oleh Yusuf itu sangat penting bagi rencana Allah. Sangat penting bagi rencana Allah. Saudara kasih oleh Tuhan, setelah rekonsiliasi, Yusuf membawa semua keluarganya tinggal di Mesir. Seperti yang kita lihat dalam Kejadian 45 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 45 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Segeralah kamu kembali kepada Bapa. Katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu. Kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Berarti sudah 2 tahun, saudara-saudara ya. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan Yusuf kemudian meminta izin kepada Firaun supaya keluarganya boleh tinggal di satu kapling khusus yang namanya Goshen. Saudara kasih oleh Tuhan, Allah tidak ingin Yusuf sekedar menjadi Perdana Menteri, tinggal tenang di Mesir. Allah ingin Yusuf menyelamatkan keluarganya. Allah mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, supaya Yusuf bisa melakukan rencana Allah. Supaya Yusuf bisa melakukan rencana Allah, yaitu menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan dan kekeringan. Dari bencana kelaparan dan kekeringan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat di sini kesuksesan Yusuf yang sebenarnya terletak pada perannya dalam menyelamatkan keluarganya. Kesuksesan Yusuf yang sebenarnya terletak pada perannya dalam menyelamatkan keluarganya. Karena inilah yang sebenarnya saudara kasih oleh Tuhan, yang Tuhan mau. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Coba kita perhatikan Kejadian 45. Kejadian 45, saudara-saudara. Dan nanti kita lihat lagi slide berikutnya. Dan nanti kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Penutup dari kitab Kejadian. Saudara-saudara, Kejadian 45 ayat 5 itu mengatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dari segi manusia, kapan Allah suruh Yusuf pergi ke Mesir? Kemarin malam kita sudah lihat, bukan Yusuf yang ke Mesir, Allah. Dan saudara-saudara, memang Allah yang membuat Yusuf pergi ke Mesir, tapi kita tidak merasa itu Allah menyuruh. Tapi saudara-saudara, tahun-tahun yang berlalu itu membuat Yusuf menyadari mengapa semua ini terjadi. Mengapa semua ini terjadi, saudara-saudara? Ada maksud Allah. Apa maksud Allah itu? Memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lihat lagi Kejadian 50 ayat 20. Ayat yang sangat terkenal
di dalam kisah Yusuf. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, sekali lagi, dari mana Yusuf tahu? Karena tahun demi tahun yang sudah dilewatinya menyadarkan dia semua ini terjadi, pasti ada maksud Tuhan di belakangnya. Sejak dia datang ke Mesir, dia merasa Tuhan menyertainya. Dan perjalanannya tahun demi tahun di Mesir itu membuat dia menyadari bahwa ada maksud Tuhan membawa dia datang ke Mesir. Dan apa maksud Tuhan itu? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, salah satu kunci untuk mengampuni adalah melihat kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita itu dari perspektif rencana Allah. Saudara-saudara, salah satu kunci untuk mengampuni adalah melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita itu dari perspektif rencana Allah. Saya tidak mengatakan, saudara-saudara, mengampuni itu berarti kita kemudian mengabaikan hukum. Nah, ini sebagai orang Kristen kita pasti sudah mengerti lah ya. Mengampuni itu tidak sama dengan mengabaikan hukum. Ya, kita tidak bahas mengenai hal ini. Tapi saya harus garis bawahi, jangan sampai saudara-saudara salah paham. Mengampuni itu tidak sama dengan mengabaikan hukum. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita lihat di sini, bagaimana kita bisa mengampuni ketika seseorang melakukan sesuatu yang begitu jahat dan kita sulit untuk melupakan yang dilakukan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau tiap kali mengingat perbuatannya, kita selalu menjadi dendam, kita selalu marah, ya kita nggak bisa move on, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita nggak bisa move on. Tapi kalau kita perhatikan di sini, Yusuf itu bisa menghentikan semua dendamnya. Karena dia menyadari bahwa kejahatan saudara-saudaranya ini bisa dilihat dari perspektif rencana Allah. Bagaimana caranya? Ya, Allah itu Allah yang berdaulat, mengubah apa yang direka-rekakan orang sebagai kejahatan untuk kebaikan. Ya, saudara-saudara, Allah itu berdaulat untuk mengubah apa yang direka-rekakan orang sebagai kejahatan untuk kebaikan. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan nanti ayat ini tergenapi di kayu salib. Di kayu saliblah kita melihat klimaks dari 50 ayat 20 ini. Di kayu saliblah Allah mengubah segala kejahatan. Karena Yesus disalibkan sebagai ekspresi kejahatan tertinggi manusia. Tapi dari kejahatan itulah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah memberikan anugerahnya bagi seluruh dunia. Allah memberikan anugerahnya, saudara kasih oleh Tuhan, bagi manusia berdosa. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tapi kalau kita perhatikan dalam 50 ayat 20 ini, untuk apa Yusuf itu diangkat jadi Perdana Menteri? Apa sih misi besar dari Yusuf? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Ya, ini pada zamannya Yusuf. Bagaimana dengan zamannya saudara? Apakah misi besar saudara? Apakah misi besar saudara? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berbicara kesuksesan itu harus bicara mengenai panggilan dulu. Untuk apa saudara hidup dalam dunia ini? Banyak orang bicara sukses, tapi dia sendiri nggak tahu mau apa dalam dunia ini. Dia sendiri bingung, di dunia ini mau ngapain, untuk apa dia ada dalam dunia ini, apa tujuan hidupnya. Tapi buku-buku kesuksesan, seminar-seminar motivasi, membombardir dengan kata-kata sukses, sukses, dan sukses. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah untuk apa dia ada di dalam dunia ini? Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita langsung menjawab, ya untuk sukses. Inilah pertanyaan, itulah yang terjadi dengan dunia sekarang ini. Kita ada untuk sukses. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaan mengenai kesuksesan atau perbicaraan mengenai kesuksesan itu harus dimulai dengan pertanyaan, apakah tujuan saya atau apakah panggilan saya ada di dalam dunia ini? Orang yang tidak mengerti panggilannya tidak bisa bicara mengenai kesuksesan yang benar. Tidak bisa bicara mengenai kesuksesan yang benar. Maka yang akan terjadi hanyalah mengikuti atmosfer, hanya mengikuti animo yang ada. Saudara-saudara, tidak jarang ya orang itu membuat panggilan hidupnya dengan melihat majalah gitu. Ya, saudara-saudara, majalah apa? Majalah 50 orang sukses.
Ya, dia mau tahu 50 orang ini bisa sukses karena apa? Nah, dan dia merasa ini panggilan saya. Ini panggilan saya. Dari mana kamu tahu itu panggilan kamu? Loh, ini orang sukses semua kok. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di sini, kesuksesan itu harusnya berkaitan dengan untuk apa saudara hidup dalam dunia ini? Untuk apa Tuhan tempatkan saudara dalam dunia ini? Ya, apa yang Tuhan mau saudara capai selama ada dalam dunia ini? Itulah sebenarnya yang harus melandasi semua pemikiran kita mengenai sukses. Sukses. Saudara-saudara, kita lihat ini ya, dunia kita ini dunia yang dipenuhi dengan motivasi-motivasi sukses. Banyak slogan kesuksesan. Saudara-saudara, slogan kesuksesan itu dibuat singkat, tapi mudah diingat dan positif. Saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesuksesan itu membutuhkan pikiran yang positif. Ya, saudara-saudara, salah satu slogan kesuksesan saudara kasih oleh Tuhan ya, mengatakan kunci kesuksesan adalah key of success. Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saya pernah baca di internet itu saudara-saudara ya. Dia mengatakan kunci kesuksesan adalah kunci kesuksesan adalah key of success. Ya, itu bukan definisi saudara-saudara, itu terjemahan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan ada begitu banyak. Ya, mau sukses. Saya tidak mengatakan kita nggak perlu melihat patron dari orang lain, bagaimana dia bisa sukses. Tapi sekali lagi, kita ada untuk apa? Itu pertanyaan yang utama. Kita ada untuk apa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh ini kisah Yusuf seharusnya dibaca bukan sebagai kisah sukses, melainkan kisah kerajaan Allah. Inilah yang kita perlu ingat malam hari ini. Kisah Yusuf ini bukan kisah sukses, tapi the story of the kingdom. Yusuf menjadi instrumen. Allah sedang menggulirkan rencana penebusannya sampai nanti Yesus datang. Dan saudara kasih oleh Tuhan, Yusuf menjadi instrumen. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jadi kisah Yusuf ini bukan dibaca sebagai kisah sukses. Bukan saudara-saudara, tapi kisah kerajaan Allah. Kisah kerajaan Allah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di zaman yang kecanduan sukses, kesuksesan dilihat sebagai persoalan siapa yang paling besar. Nah ini, kesuksesan itu dilihat sebagai siapa yang paling besar. Inilah ciri dari zaman yang kecanduan kesuksesan. Di dalam zaman yang kecanduan sukses, kesuksesan dilihat sebagai persoalan siapa yang paling besar. Nah ini, ya saudara-saudara, siapa yang paling besar? Ya, saya sudah singgung ini dalam pertemuan yang kemarin, saudara-saudara. Tapi kalau kita perhatikan, inilah zaman yang kecanduan sukses ini. Kita nggak pernah puas dengan apa yang kita miliki, walaupun kita sudah mendapatkannya dengan cara yang terbaik. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita selalu berpikir kalau terbaik, tapi dengan cara yang terbaik, tapi bukan menjadi yang paling baik, bukan menjadi yang paling tinggi. Siapa yang paling besar? Inilah yang dikejar saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Yang dikejar oleh banyak orang hari ini di dalam zaman yang penuh kesuksesan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh melihat kesuksesan itu sebagai persoalan siapa yang paling besar. Ya. Siapa yang paling besar? Komparasi. Ya, kalau dia seperti ini berarti saya gagal, saya nggak sukses. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga terjadi pada murid Yesus, ya. Ini juga terjadi pada murid Yesus. Terjadi pada murid Yesus dalam Lukas 22 ayat 24. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan yang dikejar dunia ini, kecanduan sukses ini juga sempat menyusup di antara murid Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 24, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua, mari kita membukanya bersama-sama. Sepertinya ini tidak ada dalam slide. Lukas 22 ayat 24. Saya akan bacakan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Siapakah yang dapat
yang qualified, dianggap terbesar di antara mereka. Saudara-saudara, sebenarnya sepenting apa sih menjadi yang paling besar di antara murid Yesus? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi bagi para murid setelah bersama-sama dengan Yesus, kalau sudah perhatikan ini, percakapan waktu perjamuan malam saudara yang kasih oleh Tuhan, itu kan berarti sudah sekitar 3 tahun bersama dengan Yesus. Wah, mereka mau tahu nih. Mau tahu setelah 3 tahun, mereka mau tahu siapakah yang paling besar. Itulah yang mereka mau tahu setelah 3 tahun. Siapakah yang dapat dianggap terbesar. Nah, saudara-saudara, ini kan yang kita kejar dengan sukses ini. Ya, kenapa mau sukses? Supaya saya yang paling besar. Kenapa saya mau paling besar? Ya karena itulah standar kesuksesan. Itulah standar kesuksesan. Dan murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yesus kemudian berbicara mengenai pelayan, saudara-saudara. Berbicara mengenai pelayan. Ayat 26. Tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Di mana pelayan itu dianggap sukses? Di mana pelayan itu dianggap sukses? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari sudut pandang kisah kerajaan Allah, maka apa sebenarnya dilakukan oleh Yusuf dalam cerita ini? Dia menjalankan perannya untuk melayani rencana kerajaan Allah. Dia menjalankan perannya untuk menggenapi rencana kerajaan Allah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa bagian saudara di dalam drama kerajaan Allah ini? Apa bagian saudara? Ini zamannya Yusuf sudah lewat. Sekarang kita ada di zaman yang berbeda. Saudara-saudara, di zaman yang berbeda. Apa bagian kita di dalam drama kerajaan Allah ini? Yesus sudah menggenapi kerajaan Allah itu, saudara-saudara. Dan kerajaan Allah akan datang dengan kesempurnaannya. Pertanyaannya, apa bagian kita? Di mana peran kita? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya. Kita menyukai Yusuf yang menjadi Perdana Menteri karena membuat kita merasa besar, saudara-saudara. Saudara-saudara, mengapa sih kisah Yusuf ini selalu disukai oleh banyak orang? Karena melihat Yusuf sebagai Perdana Menteri, itu membuat kita merasa besar. Saudara-saudara, ya ini memang kan kecenderungan kita sering mengidentifikasikan diri dengan tokoh-tokoh besar dalam cerita, saudara-saudara. Ya, mengidentifikasikan diri dengan tokoh-tokoh besar dalam cerita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, demikian juga ketika kita membaca kisah Alkitab. Wah, di situ ada tokoh besar. Kita langsung mengasosiasikan diri kalau kita adalah orang itu. Maka kita suka dengan Yusuf yang menjadi Perdana Menteri karena membuat kita merasa besar. Kita mau jadi Yusuf, saudara-saudara. Kita mau menjadi Yusuf. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh biasa dalam Alkitab? Saudara dan saya harus ingat, Alkitab bukan hanya mencatat tokoh seperti Yusuf, tapi ada tokoh-tokoh ordinary. Ya walaupun Yusuf juga ordinary, tapi saudara-saudara ada tokoh yang ya dari mata kita biasa. Contoh Dorcas. Dan kalau saudara-saudara perhatikan surat-surat Paulus, di akhir surat Paulus ada banyak nama yang saudara tidak pernah ketemukan di bagian yang manapun. Ya, ada nama yang hanya muncul 1 kali. Apakah mereka itu gagal? Saudara-saudara, kalau sukses itu dianggap sebagai yang paling besar, ya Yusuf. Ya bagaimana dengan Dorcas? Oh, ini orang-orang gagal. Orang-orang gagal. Ya, tapi kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, Dorcas tidak gagal. Dia juga memainkan perannya. Dia juga memainkan perannya. Dia mengambil bagiannya. Dia memainkan bagiannya di dalam drama kerajaan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak setiap orang dipanggil untuk menjadi Perdana Menteri seperti Yusuf. Ini yang kita perlu ingat. Kesuksesan Yusuf itu, kalau kita hanya baca sampai pasal 41, itu tidak selalu related dengan saudara. Dan tidak semua orang dipanggil untuk menjadi Perdana Menteri seperti Yusuf. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pejabat di negara, saudara-saudara. Tapi semua orang memiliki peran di dalam kerajaan Allah.
Setiap orang memiliki peran di dalam kerajaan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu kesuksesan orang percaya seharusnya dilihat dari perannya dalam kerajaan Allah, bukannya posisinya dalam dunia. Saya ulangi saudara-saudara, kesuksesan orang percaya seharusnya dilihat dari perannya dalam kerajaan Allah, bukannya posisinya dalam dunia. Beginilah cara kita melihat kesuksesan. Berdasarkan apa peran saya? Untuk apa Tuhan menempatkan saya? Apa yang Tuhan mau dari saya di dalam dunia ini? Dan saya menjalankan peran itu. Jangan dibaca dari story masyarakat kita. Di masyarakat kita ini, yang dianggap sukses itu yang bagaimana? Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita adalah bagian dari suatu drama besar, bukan? Drama kerajaan Allah. Kita adalah bagian dari suatu drama besar, yaitu drama kerajaan Allah. Drama yang sedang unfolding, saudara kasih oleh Tuhan. Drama yang sedang bergulir. Kita hidup di periode Yesus sudah naik ke surga, dan dia akan datang kembali untuk membawa kerajaan Allah dalam kesempurnaannya. Kita ada di fase itu. Apa peran kita di dalam fase itu? Jangan tanya besarnya. Jangan tanya posisinya. Saudara-saudara, tidak semua orang dipanggil seperti Yusuf. Tapi setiap orang dipanggil memiliki peran dalam kerajaan Allah. Memainkan peran dalam kerajaan Allah. Apakah saudara merasa kesuksesan saudara terletak pada itu? Pada peran saudara dalam kerajaan Allah? Apakah saudara merasa diri saudara kecil karena saudara merasa tidak sukses? Mari saudara-saudara kita lihat bagaimana peran kita dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat peran kita dalam kerajaan Allah. Apapun pekerjaan saudara ataupun posisi saudara di dalam masyarakat saat ini, belajarlah untuk melihat hidup saudara sebagai bagian dari drama kerajaan Allah. Ya saudara-saudara, belajarlah untuk melihat hidup saudara adalah bagian dari drama kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kita seringkali menjadikan kehidupan kita ini narsis, saudara-saudara. Ya, it's all about me. Kalau saudara terus merasa seperti itu, maka yang saudara lihat selalu orang lain, orang lain, orang lain. Tapi mari kita melihat diri kita sebagai bagian dari suatu drama, yaitu kerajaan Allah. Di dalam drama kerajaan Allah, ada orang sebesar Daniel, tapi ada juga orang, saudara kasih oleh Tuhan, yang tidak terlalu muncul seperti Dorcas, tidak terlalu muncul seperti Epaphroditus. Apakah mereka gagal? Kalau tidak, kenapa nggak ada yang mau seperti mereka? Kenapa tidak ada yang mau menjadi seperti mereka? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, definisi kita mengenai kesuksesan akan berbeda ketika kita berhenti melihat hidup kita sebagai kisah kita sendiri. Definisi kita mengenai kesuksesan akan berbeda ketika kita stop melihat hidup kita sebagai kisah kita sendiri. Ya, saudara-saudara, jangan lihat hidup ini sebagai kisah saudara. Definisi kita mengenai kesuksesan itu akan berbeda ketika kita berhenti melihat kehidupan kita sebagai kisah kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat slide yang berikutnya. Oke. Mundur sebentar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu, apakah definisi kesuksesan? Sukses berarti memainkan peran kita dengan sebaik mungkin di hadapan Allah bagi kerajaan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Kalau begitu, seperti apa kita melihat kesuksesan? Sukses berarti memainkan peran kita dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara, do our part dengan sebaik mungkin di hadapan Allah bagi kerajaan Allah. Ya, memainkan peran kita sebaik mungkin. Di dalam drama ini, apa peran saya? Dan saya akan mainkan dari sejak saya naik panggung sampai saya turun lagi dari panggung ini. Saya mainkan sebaik mungkin. Di hadapan Allah bagi kerajaan Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya akan masuk ke dalam epilog. Kita lihat slide berikutnya. Kisah Yusuf membawa kita kepada Yesus, saudara-saudara. Ya, saya ingin mengakhiri seminar malam hari ini dengan membawa saudara kepada Yesus Kristus. Kisah Yusuf membawa kita kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah saudara kita, saudara-saudara. Karena Yesus adalah saudara kita yang menyelamatkan kita dari dosa dengan menjadi hamba dan mati di Golgota. Saudara-saudara, Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya dengan menjadi perdana menteri. Yesus menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya. Yusuf pergi ke Mesir secara terpaksa, tapi Yesus datang ke dunia secara sukarela. Tuhan, tanda petik, membuat Yusuf sedemikian rupa sampai di Mesir supaya rencana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel itu bisa terjadi. Tapi itu semua, saudara-saudara Tuhan, bukan karena Yusuf yang mau, tapi Yesus datang ke dunia secara sukarela, inisiatifnya. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, dia menyelamatkan kita dengan menjadi hamba, mengosongkan dirinya dan mati di Golgota. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saya bacakan sekali lagi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kiranya kita mengerti apa itu kesuksesan. Kita memiliki konsep sukses yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tidak melihat orang lain dan kita menjadikan kesuksesan dari orang itu sebagai standar kesuksesan kita. Mari kita menyadari apa sebenarnya peran kita di dalam dunia ini. Apa peran kita di dalam rencana Allah bagi dunia ini. Dan biarlah kita tekun melakukannya. Memainkan peran kita sebaik mungkin di hadapan Allah bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari nanti sejarah pun akan selesai bukan dengan kesuksesan. Sejarah akan selesai bukan dengan kesuksesan, tapi dengan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Dan pada saat seperti itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melemparkan seluruh mahkota kesuksesan kita di hadapan tahta Kristus itu. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang, kita akan melemparkan seluruh mahkota kesuksesan kita di hadapan Kristus. Karena dia layak untuk menerima segala hormat, segala kemuliaan dari seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami sudah melihat bagaimana kesuksesan itu kalau dilihat dari kacamata kerajaan Allah. Karena kami seringkali tidak sadar ataupun sadar membangun kesuksesan kami dengan kacamata kerajaan dunia. Dan bahkan seringkali kami mengatasnamakan berkat Tuhan, tapi yang sebenarnya kami bangun adalah kerajaan kami. Tidak jarang ya Tuhan, slogan-slogan dunia ini memakai bungkus ayat-ayat Alkitab, sehingga kami berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Maka kami berdoa supaya sebagai orang percaya, kami tidak terjebak dengan dunia yang kecanduan sukses ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara-saudara yang mendapatkan berkat melalui seminar pada malam hari ini, saudara boleh memberikan persembahan melalui QR code ataupun transfer. Kode QR code saudara boleh lihat di layar, dan juga nomor rekening saudara boleh juga lihat di layar. Dan sekali lagi saya ingatkan, hari Jumat ini ada pemahaman Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Yadi, yang juga dilakukan secara live stream dengan tema kemerdekaan anak-anak Allah. Kiranya kita bisa mengikuti pemahaman Alkitab ini dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.